Sebanyak 13 dari 19 perguruan anggota Federasi Olahraga Karate Indonesia Forki Kota Surabaya turut meramaikan Kejurkot di Malsutos Sabtu 7 Oktober 2023. Hampir 300 atlet mulai usia dini 7 tahun sampai under 21 ambil bagian. Kendati demikian, menurut Sensei Lolita Ratna selaku Sekretaris Forki Surabaya, bahwa masih banyak atlet yang tidak ikut karena regulasi perpindahan antar perguruan. Sedang Ketua Forki Kota Surabaya, Sensei Ozzy Nieuwenhuizen, mengungkapkan bahwa selama ini event karate hanya Piala KONI dan Wali Kota Surabaya, dan kini menggelar Kejurkot untuk pertama kalinya untuk mendukung jalur prestasi anak-anak. Gimana Cindy terkait peserta-peserta yang partisipasi untuk Kejurkot ini? Untuk Kejurkot perdana tahun ini diikuti oleh 13 perguruan dan pesertanya kurang lebih hampir 300 kelas. Yang banyak yang nggak ikut karena faktor perpindahan. Coba dari BKC sama dari Lemkari. Dua perguruan ini sebenarnya penyumbang atlet banyak juga di Surabaya, tapi karena faktor perpindahan, jadi atlet-atletnya pindah ke perguruan lain, jadi mereka tidak bisa main karena kena pasal 7 2 tahun. Oh, jadi ada regulasi yang melarang ini sampai kapan? Kalau mereka keluar 2023 ya sampai 2025. 2 tahun ya, baru boleh ikut. Kecuali kalau perguruan asal memperbolehkan mereka untuk bermain. Nah itu pasal 7 sanksi 2 tahun itu hilang. Oke. Kalau ada kejutan-kejutan nggak mungkin dari perguruan yang selama ini mungkin ratingnya bawah, terus ada penampilan yang ya, alhamdulillah di tahun ini seperti Kesinkan itu sudah mulai mengeluarkan atletnya. Ada 2 perguruan yang selama ini itu vakum di Surabaya, sekarang ikut di turnamen, yaitu Kesinkan dan Bokas. Oke. Terus jadi total peserta itu yang banyak kirim perguruan mana? Dari perguruan Inkai. Inkai ya. Nah, terus Sotokai sama Lemkari. Lemkari ya. Ya, Lemkari. Oke Bu, sampai sejauh ini untuk pertandingannya apa mungkin ada pemecahan rekor atau apa mungkin? Kalau rekor sih nggak ada. Nggak ada ya, masih normal aja ya. Sama aja ya, karena kita kan Kejurkot ya. Oke. Cuma mulai adalah istilahnya atlet-atlet Surabaya itu mulai ada kelihatan yang baru-baru. Oh, ada kelihatan. Mulai usia berapa yang tampil ini? Usia dini, mulai umur 7 tahun. 7 tahun ya. Sampai Under 21. Under 21. Kejurkot untuk Kota Surabaya yang saya tahu ini adalah yang pertama kali dilaksanakan di Surabaya. Sebelumnya kita banyak terfokus pada Piala Wali Kota dan Piala KONI. Tapi sekarang kita kejar untuk Kejurkot untuk membantu anak-anak Kota Surabaya untuk Japres melalui Kejurkot ini. Oke. Untuk Kejurkot ini artinya selain Japres mungkin ada harapan yang lain. Oh, pasti. Kalau untuk Kejurkot ini selain Japres pasti ada harapan lain. Harapan lain itu adalah data-data anak berprestasi yang ada di Surabaya yang akan didata dan untuk menjadi wakil untuk Kejurkot Provinsi Jawa Timur dari Surabaya. Oke Bu, ini kan tadi dari 19 anggota perguruan
hanya 13 Bu yang ikut ya. Ini apa mungkin dari ibunya tahu? Karena banyak, bukan banyak ya, dari 19 anggota perguruan yang dibawa Forky Kota Surabaya itu memang ada yang perguruan besar dan yang perguruan kecil. Jadi kadangkala yang kecil belum bisa masuk atau mereka baru SK-nya terbentuk ya, jadi belum siap. Juga ada yang baru juga dari Kyokushinkai, jadi belum bisa ikut kayak begitu. Oke, dengan adanya kejurkot ini kan otomatis seperti bank data ya. Ya. Jadi kira-kira dari mereka itu nanti bisa dipetik hasilnya pada porprov yang kapan? Are you ready? Untuk atlet kejurkot itu bisa persiapan kepada kelas-kelas porprov yang belum terisi, dalam arti yang kemarin yang porprov yang masuk yang sudah ada medali itu tidak bisa digantikan, tetapi ada yang belum ada medalinya. Nah itu yang bisa nanti walaupun ada seleksi, tetapi ya ini kejurprov itu juga salah satunya mempersiapkan itu ya, gitu. Oke, terakhir dari pertandingan mulai pagi tadi ya, mulai pagi itu mungkin ada potensi yang bisa ditangkap, Bu. Surabaya itu sebenarnya potensinya besar, sangat besar. Dari adik-adik kecil usia dini sampai under 21 itu potensinya besar, sudah bisa dilihat. Artinya dominasi tetap in camp ya? Dominasi tetap kepada perguruan yang besar, karena perguruan besar-besar itu biasanya mengirimkan full tim. Nah, untuk kejurkot yang pertama ini juga peserta tidak diberikan batasan, asal itu ada rekom dan dari perguruan yang berada di bawah Forky Kota Surabaya. Oke, harapan dari kegiatan ini? Harapan kami dari kegiatan Pertandingan ini, pertama menempati sabuk merah. atlet-atlet karate yang berpotensi itu bisa terdata. Setiap perguruan-perguruan bisa bersatu guyup, dan juga untuk japres setiap anak-anak Forky Kota Surabaya atlet bisa juga didata dan bisa kita ajukan, karena japres dari kejurkot ini salah satu syarat mutlak. Ini kegiatan yang pertama kali yang kemana kita harapin ada menambah motivasi lah, lebih giat buat atlet-atlet karate Surabaya untuk meningkatkan prestasi. Dan yang saya harapkan kedepannya menjadi kegiatan rutin tahunan lah, wajib untuk rutin tahunan di Surabaya. Jadi kita setiap tahun bisa memantau di mana kondisi atlet yang ada di Surabaya. Kita support. Jadi memang ini ya, pertama kali Forky Surabaya mengadakan kejuaraan kota kejurkot. Banyak sekali pelatih-pelatih, orang tua itu tanya, ini apa gitu. Open, pertandingan open atau apa? Nah, kita dari panitia itu yang menjelaskan sampai istilahnya wah capek gitu loh, karena memang ini kejuaraan belum familiar sama pelaku-pelaku karate di Surabaya, dan memang ini kejuaraan yang khusus untuk atlet-atlet Surabaya dengan menunjukkan KK atau KTP Surabaya. Jadi memang kejurkot ini semoga ya, memang awal begini pesertanya tidak terlalu banyak, tapi kita berharap tahun-tahun ke depan bisa lebih banyak kayak gitu. Oke, Pak Firman, itu terkait logo itu kan nama juga istilah kejurkot ini identik dengan bola, Pak. Logonya seolah-olah seperti bola. Nah, itu mungkin ada inspirasi dari mana itu? Ya memang kita ini kan Surabaya. Surabaya identik dengan Suro dan Boyo. Saya bikin logo itu. Ini sebetulnya bukan saat ini ya, sudah mulai kejuaraan Wali Kota Surabaya kemarin, logo ini sudah mulai viral. Sekarang lebih viral lagi nih dengan logo seperti ini.
memang kita mengadopsi karena kita Forky Surabaya identik dengan Suro dan Boyo, ya saya akhirnya bikin Suro dan Boyonya yang garang seperti ini karena kita karate. Ya. Oke Pak, untuk mempersiapkan ini Pak, Pak Nitya itu sampai hari ini serumit apa, seperti apa Pak persiapan dan? Ya, memang untuk kejurkot kali ini karate ini kan biasanya kita di indoor ya, di indoor. Di sini tempatnya semi indoor, semi terbuka, dan untuk penerangan juga sangat kurang. Jadi memang lebih rumit sih. Kita harus sewa barikade, kemudian sewa lampu, belum lagi yang kena panas matahari, kita harus pakai tenda seperti itu ya. Memang lebih rumit sebetulnya, tapi ya kita jalankan aja lah, asik-asik aja lah. Oke, untuk pihak-pihak yang mensupport Pak, mungkin seperti sponsor seperti apa? Sponsor kami ada yang pertama dari Unika, itu sangat mensupport kami. Kemudian dari klinik kecantikan Esther dan Jamu Ibu. Satu lagi dari Globe Renkan. Globe Renkan itu memberikan pick up mobil box untuk angkut-angkut. Ya. Oke, mungkin ada harapan Pak untuk pada event-event berikutnya, punya harapan seperti apa di Forky Surabaya ini? Harapannya tentunya kita ingin satu, pesertanya lebih banyak dari ini, kemudian karena ini adalah pembinaan untuk atlet-atlet Surabaya, ya kita nanti tujuannya adalah kita bisa memperbaiki hasil di kayak kejuaraan Porprov seperti itu, terus Kejurprov, kita bisa berbicara di situ dengan kita pembinaan atlet-atlet di Surabaya ini. Ya, yang pertama ya kemarin di Porprov sudah berhasil mempersembahkan 3 medali emas. Nanti di kegiatan ini mudah-mudahan bisa muncul atlet-atlet nanti yang menunjang pada Porprov 9 tahun 2025, dan pasti targetnya akan lebih dari 3 medali emas. Kemudian untuk kegiatan kita Kota Surabaya KONI, mungkin tahun depan kita akan segera memulai pusat latihan cabang bagi atlet-atlet yang meraih medali pada Porprov tahun ini ya. Nanti yang usianya masih bisa main di tahun 2025 akan dibina pusat sampai tahun 2025. Nah, kekosongan itu barangkali nanti akan terjadi pada saat atlet-atlet yang memperoleh medali pada kejuaraan provinsi. Oke, untuk persiapan kan jauh hari berarti. Iya. Untuk Forky sendiri kan kemarin meraih 3 emas. Iya. Nah, itu seperti apa untuk peluang ke depan untuk Porprov selanjutnya? Oh, saya yakin untuk 2025 ya bisa dipastikan ada 7 ada. Ya, 7 lah. Maksimal ya toh. Ya, paling enggak 5 atau 7 ya. Juara umum. Dan lebih meningkat dari tahun ini Porprov ke-8 tahun 2023 yang memperoleh 3 medali emas. Nanti tahun berikutnya ya paling 5 sampai 7. Juara umum lah. Ya, medali emas. Kenapa? Karena kita tahun depan sudah memulai pusat latihan cabang dan sudah kita diskusikan, sudah kita koordinasikan, insya Allah akan lebih baik wislacapnya dari tahun-tahun ini. Jadi begini,
Kejurkot ini adalah kejuaraan resmi Porti Kota Surabaya yang baru pertama kali kita adakan. Sepanjang saya mengikuti atau bergabung menjadi salah satu pengurus di Porti Surabaya sejak 2011 hingga 2023 ini baru pertama kali Porti Kota Surabaya mengadakan kejuaraan. Ketinggalan sih memang ketinggalan dari kota kabupaten lain ya, ada Kejurkot, Kejurkap di wilayah kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, tapi dari hal yang pertama kali ini kita adakan, saya optimis di sini akan muncul bibit-bibit baru yang nantinya akan menyuplai pembinaan atlet di kota Surabaya. Kenapa? Sangat-sangat terlihat sekali. Karena kejuaraan ini adalah prestis untuk perguruan yang ada di kota Surabaya. Sepak bola PSG Unika. Jeda iklan sebentar ya adik-adik. Buat kamu yang minat bakat sepak bola, ayo latihan bareng aku di sini ya. Jangan lupa catat nomornya di 082143486033 mulai usia dini sampai remaja. Aku tunggu ya.